Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelahnya kita membahas tentang konsep i'tikaf, insyaallah kita dapat memahami bukan hanya dari sisi fikih, akan tetapi kita mampu memahami hikmah dan rahasia i'tikaf. Dalam hal ini bahwa i'tikaf bukan hanya proses memindahkan ibadah, rangkaian ibadah dari rumah ke masjid. Akan tetapi lebih dari itu. I'tikaf adalah proses perjalanan ruhani. Proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada proses tazkiyatun nafs, pembersihan diri, pembersihan jiwa. Semakin terasa ada kebeningan dan semakin bersih, sehingga pada ujungnya merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Ibnu Qayyim Az-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad di halaman 250 beliau mengungkapkan bagaimana hikmah yang dipetik dari i'tikaf yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wa syuri'a lahum, dan disyariatkan i'tikaf bagi mereka, alladzi maqsuduhu wa ruhuhu, yang maksud dan ruhnya dari i'tikaf itu adalah pertama, ukuful qalbi ala Allah ta'ala, menetapkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jam'iyatuhu alaih, kemudian membulatkan tekad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada proses wal halwatu bihi, ada proses halwat. Halwat artinya berduaan. Ketika i'tikaf, al halwatu billah, berduaan hanya dengan Allah. Kemudian wal inqita'u anil istighali bil khalqi, saat itu kita memutuskan kesibukan dengan makhluk, memutuskan ikatan-ikatan dengan makhluk yang kita cintai, dengan keluarga, dengan kesibukan yang lainnya. Yang ada adalah wal istighalu bihi wahdahu subhanahu wa ta'ala, kesibukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat semua rahimakumullah, sehingga terjadilah bihaisu yasiru zikruhu wa hubbuhu ilallahi ta'ala, zikirnya, ingatnya hanya pada Allah, rasa cintanya hanya diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada ujungnya batinnya mampu merasakan fayasiru unusuhu billah, rasa bahagianya hanya dengan Allah, badalan an unusihi bil khalqi, mampu menggantikan kebahagiaan dengan makhluk. Sahabat-sahabat semua rahimakumullah, untuk meraih itu semua lakukanlah hal-hal sebagai berikut. Ketika kita mau i'tikaf, niatkan ikhlas karena Allah, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuklah ke masjid dengan penuh sakinah, dengan penuh ketenangan, ungkapan doa kepada Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Awali dengan sholat 2 rakaat. Apa itu sholat tahiyatul masjid atau sholat tasyukul wudu, dengan penuh kehusuan, dengan penuh tumaninah. Lakukan ruku dan sujud dengan penuh tumaninah. Setelah beres salam, lakukanlah zikir, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali niatkan, bulatkan tekad hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses tobat dimulai dengan ungkapkanlah istighfar, ungkapkanlah sayyidul istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku memohon ampun padamu ya Allah, wa atubu ilaih, aku bertobat padamu ya Allah. Dengan penuh kelembutan hati kita ungkapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam doa sayyidul istighfar ada ungkapan abu ulaka bi nikmatika alayya, ya Allah, aku mengakui akan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan padaku, limpahkan kepada keluarga kami ya Allah. Wa abu ulaka bidanbi, ya Allah, aku mengakui dengan dosa-dosaku. Faghfirli dzunubi jami'a, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Antarkan dengan ungkapan-ungkapan itu, mengantarkan jiwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta Rabbi wa ana abduka, Engkau Tuhanku ya Allah, dan aku hambamu. Engkau yang mengatur seluruh hidupku ya Allah, kami hanya sebagai hamba yang mengabdi padamu ya Allah.
Allahumma taqabbal doa. Allah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ungkapkan doa-doa agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan itu semua dengan penuh kehusuan. Insya Allah kita dapat meraih kesempurnaan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.